Beberapa petinju ikonik dan terhebat sepanjang masa pernah menjadi juara kelas berat sejati dalam karir mereka. Dengan Alexander Usyk menjadi petinju teranyar yang bergabung dalam daftar eksklusif tersebut. Nama-nama besar seperti Muhammad Ali, Mike Tyson pernah mencapai prestasi juara kelas berat sejati. Petinju kelas berat modern sering diejek sebagai tiruan dari legenda abad ke-20. Namun tidak diragukan lagi bahwa era tinju kelas berat saat ini telah memberi kita beberapa momen yang benar-benar dapat dinikmati. Kemenangan Tyson Fury yang mengejutkan atas juara WBA, IBF, WBO, dan The Ring, Wladimir Klitschko, menggemparkan hati para petinju kelas berat. Petinju Ukraina itu telah menguasai divisi tersebut selama 1 dekade, dan akhirnya seorang petinju kelas berat datang untuk menantang cengkraman kuat itu. Sementara Fury meninggalkan olahraga itu selama hampir 3 tahun karena masalah kesehatan mental. Dan seorang juara baru muncul setelahnya. Kecemerlangan Anthony Joshua yang menghancurkan membuatnya menyabet sabuk yang ditinggalkan Fury. Dan memaksa kemenangan dengan mengalahkan Klitschko dalam pertandingan yang menegangkan. Petinju Watford itu menangkannya kembali dalam pertandingan ulang sebelum kalah dari mantan raja kelas penjelajah yang benar-benar brilian, Alexander Usyk. Usyk mempertahankan gelarnya melawan Anthony Joshua dengan penampilan yang luar biasa dalam pertandingan ulang mereka. Fury kembali dengan klaimnya atas juara kelas berat. Setelah bangkit dari kanvas untuk bermain imbang dengan seniman KO dan juara WBC Deontay Wilder dalam pertandingan klasik sepanjang masa. Fury mengalahkan Deontay Wilder dalam pertandingan ulang mereka. Pada pertarungan ketiga mereka, Fury menang melalui penghentian. Adalah salah satu pertarungan kelas berat terhebat di era manapun. Namun, tidak dapat disangkal bahwa generasi saat ini telah menghasilkan periode paling menarik bagi dunia tinju kelas berat dalam kurun waktu yang lama. Di mana permasalahan pada badan-badan tinju dunia membuat pertarungan penyatuan gelar amat sulit digelar. Sudah lama tinju kelas berat tak memiliki juara dunia unifikasi sejak Lennox Lewis usai mengalahkan Evander Holyfield pada 1999 silam. Barulah untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 25 tahun terakhir, pertarungan yang menghasilkan juara sejati yang tak terbantahkan di kelas berat. Fury tidak terkalahkan dalam 35 pertarungan dengan 1 kali seri. Sedangkan Usyk memiliki 21 kemenangan dari 21 pertarungan. Karena itu, pemenang duel tersebut layak dianggap sebagai petinju kelas berat terbaik di era ini. Fury, petinju Inggris berusia 35 tahun, saat itu memegang gelar WBC. Sedangkan Usyk, petinju Ukraina berusia 37 tahun, memegang sabuk juara WBO, WBA, IBF, dan Ring Magazine. Tyson Fury mempertahankan gelar juara kedua dengan KO di ronde ke-6 atas Dillian Whyte. Kemudian menyusul kemenangan berikutnya dalam pertandingan ulang trilogi pada bulan Oktober atas Deontay Wilder, yang memicu diskusi lebih lanjut mengenai posisinya di antara petinju kelas berat terhebat sepanjang masa. Penentuan siapa juara dunia tinju kelas berat sejati, Tyson Fury menantang Alexander Usyk yang mempertaruhkan 5 sabuk juara berbeda. Senegara Fury, Lennox Lewis terakhir kali mencapai prestasi juara kelas berat sejati tersebut lebih dari 2 dekade lalu. Gelar juara dunia kelas berat telah terpecah selama 7 tahun ketika Lewis berhadapan dengan Evander Holyfield pada Maret 1999. Dalam waktu 1 tahun, Lewis dilucuti dari gelarnya karena memilih menghadapi Michael Grant daripada penantang nomor 1 organisasi tersebut, John Ruiz. Dan sabuk tersebut tersebar sejak saat itu. Sebanyak 25 petinju telah memegang semua gelar kelas berat sekaligus dan juara kelas berat sejati pertama adalah Jack Dempsey pada tahun 1922. Kepemimpinan Dempsey berlangsung selama 4 tahun sebelum Gen Tunai mengambil gelar dan gelar tersebut berpindah tangan berkali-kali selama 2 dekade berikutnya. Joe Louis adalah petinju yang telah menjadi juara kelas berat sejati paling lama berada di puncak olahraga ini selama 12 tahun. Duel Fury versus Usyk digelar di Kingdom Arena Riyadh pada Mei 2024 lalu. Fury merupakan juara dunia versi WBC sejak Februari 2020 dan sudah 3 kali berhasil mempertahankan title-nya.
Sedangkan Usyk adalah juara dunia versi WBA, IBF, WBO, dan IBO sejak merebutnya dari tangan Anthony Joshua pada September 2021. Duel unifikasi ini awalnya akan diadakan pada 17 Februari 2024, namun diundur 3 bulan usai Fury menderita cedera dalam latihan. Fury yang meraih 34 kemenangan dalam karirnya, 24 diantaranya secara knockout, akan mencoba menegaskan capaian tersebut ke dalam sejarah abadi. The Gibbs King percaya diri bisa menjengkelkan Alexander Usyk. Dalam penimbangan yang digelar, bahkan Tyson Fury berani mendorong Usyk. Suasana jelang duel menjadi kian panas. Usyk tak gentar dengan rasa percaya diri Fury yang meluap-luap. Petinju Ukraina yang pernah menjadi juara sejati di kelas penjelajah itu berambisi mengukir sejarah serupa di kelas berat. Kemenangan atas Tyson Fury sendiri akan membawa Alexander Usyk tak terkalahkan. Duel penyatuan gelar juara tinju dunia kelas berat pun terlaksana pada 19 Mei 2024 lalu dalam pertarungan bertajuk Ring of Fire di Kingdom Arena Riyadh. Setelah 12 ronde yang keras, petinju asal Ukraina itu menang angka dengan skor 115-112, 113-114, 114-113 atas Fury. Kemenangan itu membuat Usyk menjadi juara tinju kelas berat tak terbantahkan dan laga pertama penyatuan gelar juara kelas berat dalam 25 tahun terakhir yang saat ini para penggemar kenal dengan era 4 sabuk. Usyk juga menjaga rekor tak terkalahkan menjadi 22 kali, sementara Tyson Fury menelan kekalahan pertamanya. Keberhasilan Usyk mengalahkan Fury yang belum pernah kalah dalam karir profesionalnya menjadikan petinju berusia 37 tahun itu masuk ke jajaran petinju elit dalam sejarah tinju seperti Muhammad Ali, Joe Louis, dan Mike Tyson sebagai juara dunia tinju sejati kelas berat. Rupanya urusan Alexander Usyk dan Tyson Fury belum selesai. Usai kekalahan itu, Fury kabarnya akan mengaktifkan klausul rematch melawan The Cat. Dan kedua petinju kelas berat itu dipastikan bakal menggelar pertarungan ulang. Begitu menariknya pertemuan kedua petinju kelas berat ini, di mana para penggemar menantikan pertemuan ulang kedua petinju ini. Usyk menang dengan keputusan terpisah yang membuat semua penggemar bersemangat. Usyk menang, tetapi Fury tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Turki Al-Asyik sebagai sosok di balik layar memastikan bahwa tanggal 21 Desember menjadikan Riyadh menjadi ibu kota tinju baru di dunia. Dengan mewujudkan pertemuan ulang Usyk dan Fury, dan dunia akan menyaksikan pertarungan bersejarah lainnya lagi. Hasil tes doping Alexander Usyk dan Tyson Fury telah diketahui. Badan Anti Doping Dunia mengonfirmasi bahwa hasil tes kedua petinju setelah pertarungan kelas berat aman alias sama-sama bersih dari penggunaan zat terlarang. Pertandingan ulang ini lebih dari sekedar kesempatan bagi Fury untuk merebut kembali gelar WBC-nya, namun juga merupakan kesempatan untuk menebus kesalahannya. Dan jika dia menang, pintu terbuka lebar untuk pertarungan besar dengan petinju Inggris lainnya. Kali ini melawan Anthony Joshua atau Daniel Dubois. Namun pertama-tama Anthony Joshua harus berjuang sendiri dalam menghadapi Daniel Dubois di London. Jika semuanya berjalan lancar, dunia tinju mungkin akan mendapatkan pertarungan kelas berat Inggris yang selama ini diimpikannya. Laga Anthony Joshua versus Daniel Dubois akan berlangsung pada 21 September di Stadion Wembley. Pemenang duel itu akan diberi kesempatan melawan pemenang pertandingan ulang antara Alexander Usyk versus Tyson Fury. Joshua memiliki pengalaman memenangi sabuk juara dengan 2 kali mempertahankan juara dunia. Sedangkan Dubois saat ini memegang sabuk IBF interim setelah Usyk melepaskannya untuk menyetujui pertandingan ulang melawan Fury. Yang saat ini menguasai sabuk interim kelas berat IBF mengincar kemenangan atas Joshua demi melegitimasi gelar juara dunia penuh. Pasca diumumkannya pertemuan kedua petinju kelas berat ini, berbagai prediksi bermunculan. Hanya saja menjelang pertarungan itu, prediksi mengunggulkan Anthony Joshua mulai mengalir. Favoritisme serupa juga muncul justru dari rekan tanding Daniel Dubois, Johnny Fisher. Johnny Fisher memang mengunggulkan AJ pada duel nanti, tapi dia mengingatkan petinju Inggris Raya itu tidak akan menang mudah. Fisher menyebut Dubois punya pukulan kuat yang akan menyulitkan AJ. Selain itu, Dubois juga berusia jauh lebih muda ketimbang AJ, yaitu 26 tahun berbanding 34 tahun.
Namun awal minggu ini Dubois mengungkapkan bahwa ia mengincar kemenangan yang membuatnya menjadi juara dunia yang sah. Dubois kalah dalam usahanya untuk memenangi gelar juara dunia terpadu ketika Alexander Usyk menghentikannya dalam 9 ronde tahun lalu. Setelah mengalahkan Filip Hrgovic untuk memenangi sabuk IBF interim. Petinju asal Ukraina Alexander Usyk bereaksi soal duel Anthony Joshua dan Daniel Dubois untuk memperebutkan gelar IBF yang dimilikinya. Usyk tampaknya legawa menyambut duel itu dengan mempersilahkan Anthony Joshua dan Daniel Dubois untuk berduel. Usyk baru saja mengkonfirmasi akan melepas gelar IBF miliknya. Petinju berusia 37 tahun itu mempersilahkan dua jagoan Inggris, Anthony Joshua dan Daniel Dubois, untuk memperebutkannya. Sebelumnya, gelar IBF yang digenggam oleh Usyk sempat menimbulkan kontroversi. Pasalnya, pihak IBF meminta petinju asal Liverpool itu untuk tetap aktif bertarung di divisi tersebut. IBF yang memenangkan banding akhirnya meminta Usyk untuk melepaskan gelar tersebut. Kini, peluang untuk mengisi kekosongan gelar itu dapat diperebutkan oleh Anthony Joshua dan Daniel Dubois. Dubois sendiri diketahui merupakan pemilik sabuk interim IBF. Dia mendapatkan gelar tersebut setelah memenangkan pertarungan melawan petinju asal Kroasia Filip Hrgovic beberapa tahun lalu. Sementara itu, Anthony Joshua baru sekali bertarung pada tahun ini melawan mantan jawara kelas berat UFC Francis Ngannou pada Maret 2024. Pada pertarungan itu, Anthony Joshua berhasil mengalahkan Ngannou lewat pukulan KO di ronde kedua. Dubois gagal dalam usahanya memenangkan gelar juara dunia terpadu ketika Alexander Usyk menghentikannya dalam ronde ke-9 tahun lalu. Namun untuk melanjutkan pertandingan ulang yang direncanakan pada 21 Desember, Usyk harus mengosongkan sabuk IBF. Dubois diangkat menjadi juara sementara setelah kemenangannya atas Filip Hrgovic. Dubois yakin kemenangan atas Anthony Joshua. Saya tidak diunggulkan karena saya harus membuktikan diri dan mengalahkannya serta memenangkan pertarungan berikutnya. Akan menjadikan saya sebagai juara yang sah. Saya bersemangat untuk maju, ini adalah segalanya, peluang besar, kata Dubois. Dubois tidak hanya menginginkan kemenangan atas Joshua, dia juga ingin melakukannya dengan kemenangan KO. Menang dengan cara apapun yang diperlukan, tetapi penghentian adalah hal yang saya kejar. Penghentian yang baik dan pernyataan kemenangan itulah yang saya inginkan. Menurut Lawrence Okolie, petinju kelas penjelajah, juara dunia kelas berat sementara IBF Daniel Dubois lebih kuat dari Anthony Joshua. Petinju Inggris itu percaya bahwa Daniel Dubois memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dibandingkan Anthony Joshua. Dubois mungkin akan memasuki pertarungan ini sebagai juara, meski Joshua lah yang lebih difavoritkan untuk menang. Tyson Fury memecahkan rekor jumlah penonton di Inggris pada bulan April 2023 ketika 94.000 penonton memadai Wembley untuk menyaksikan memukul KO Dillian Whyte. Namun promotor mengharapkan lebih dari 100.000 penonton untuk menyaksikan pertarungan domestik aja dengan Triple D. Alexander Usyk membuat prediksi untuk pertarungan gelar kelas berat IBF yang hebat antara sesama petinju Inggris Anthony Joshua versus Daniel Dubois. Alexander Usyk memprediksi Anthony Joshua akan mengalahkan Daniel Dubois saat dua Inggris tersebut bertanding pada bulan September untuk memperebutkan gelar juara dunia kelas berat IBF yang ditinggalkan oleh petinju Ukraina tersebut. Usyk yang dijadwalkan menghadapi Fury pada 21 Desember di Arab Saudi menegaskan bahwa ia senang melepas statusnya sebagai juara tak terbantahkan karena ia yakin hal itu hebat bagi dunia tinju. Usyk dan Fury tampaknya menjadi musuh alami sekarang dalam upaya untuk memahkotai juara kelas berat yang tak terbantahkan. Era ini berpotensi melampaui periode kelas berat terbaik yang pernah kita kenal.